Sering kita dengar ada orang ngeluh merasa nggak nyaman berada di kontrakannya atau di kosannya, merasa nggak nyaman berada di tempat kerjanya, merasa nggak nyaman berada di lingkungan rumahnya. Kemudian dia menyalahkan lingkungan atau faktor eksternal. Mungkin saja ada faktor eksternal yang mengandung unsur negatif atau hal negatif, lingkungan kos, lingkungan kerja, atau lingkungan perumahan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan introspeksi yang menelusuri kiranya ada faktor potensi buruk juga dalam diri kita yang membuat kita tidak nyaman. Dan itu bisa kita lakukan ketimbang kita merubah faktor eksternal. Ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman itu. Yang pertama, merendah hatilah, kemudian terbuka menerima keadaan dan lingkungan. Dengan cara kita bersikap merendah hati, bersikap terbuka terhadap kebiasaan atau faktor eksternal kita, itu memungkinkan kita bisa kemudian memahami keadaan itu, yang kita bisa menerima nasihat atau masukan dari faktor luar yang memungkinkan kita bisa menciptakan kenyamanan dalam diri kita. Dan pada saat yang sama tentu saja lingkungan kita, ketika mereka melihat sikap kita yang rendah hati, yang terbuka itu, mereka juga kemudian bisa memahami keadaan kita. Jadi ada proses timbal balik yang saling memahami, yang saling menciptakan kenyamanan satu dengan yang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Sebab orang tidak suka dengan sikap orang yang arogan, tertutup. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah hargai tradisi dan kebiasaan di mana kita berada. Mungkin ada tradisi kerja yang berbeda dengan tradisi sebelum kita bekerja di situ. Atau mungkin ada kebiasaan tradisi masyarakat yang harus kita mencoba beradaptasi dengan kebiasaan, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang berada di lingkungan kerja kita atau di lingkungan masyarakat kita. Dengan kita mencoba beradaptasi, itu ada ketersambungan psikologis, ada chemistry, ada senyawa yang bisa terbangun, yang memungkinkan kita bisa merasa nyaman karena merasa diterima dan bisa berbaur dengan lingkungan, dengan tradisi lingkungan yang ada, dengan tradisi kebiasaan yang ada, yang kita bisa kemudian bersambung satu dengan lain dan bisa diterima, dan itu akan berdampak nyaman dalam hati kita. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri menciptakan kebiasaan yang positif, yang secara intens kita lakukan. Kebiasaan sholat misalnya, kebiasaan bersedekah misalnya, kebiasaan menghormati orang, kebiasaan saling berkunjung. Dan kebiasaan-kebiasaan positif itu satu waktu kemudian bisa mengkristal, bisa menciptakan citra positif pada diri kita yang membuat orang kemudian menghormati kita atau merasa ingin mendekat dengan kita. Dan kemudian orang-orang yang ingin mendekat dengan kita, respect dengan kita itu dengan sendirinya membuat kita nyaman. Nyaman berada di lingkungan kerja, nyaman berada di kosan baru, atau nyaman berada di perumahan. Dan ingatlah bahwa lingkungan sosial atau modal sosial itu merupakan sesuatu yang bersifat psikis yang tidak ternilai harganya. Kita bisa berada di rumah atau beli rumah dengan harga 1 miliar, tetapi kalau lingkungannya negatif, harga 1 miliar itu tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan pada kita. Tetapi harga rumah dengan harga 250 dengan lingkungan yang cukup religius, yang saling menghormati satu dengan yang lain,
cukup santun orang-orangnya, itu akan memberikan kenyamanan. Dan itu nilainya lebih dari sekedar 250 juta. Bisa bernilai 2 miliar atau 3 miliar karena aspek psikologis yang tercipta membuat kita nyaman. Jadi kenyamanan itu harus dimulai dari menciptakan iklim sendiri dari kita, terbuka, rendah hati, kemudian beradaptasi dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilakukan dengan orang, yang dilakukan oleh kita, yang kemudian disukai oleh orang, yang menciptakan kenyamanan pada diri kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.